Persipura bantai PSIS Semarang 4-0, Laskar Mahesa kian terpuruk di dasar klasemen. Persipura tampil buas dan tanpa ampun, PSIS justru makin terseret ke dasar klasemen setelah dihajar 4 gol tanpa balas pada laga yang penuh tekanan mental bagi kedua tim. Persipura Jayapura menunjukkan performa gemilang saat membantai PSIS Semarang dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan kompetisi Liga pada Selasa tanggal 18 November tahun 2025 di Jatidiri Stadion Kota Semarang. Kemenangan ini memperpanjang tren positif Mutiara Hitam sementara PSIS makin terpuruk di posisi juru kunci. Sejak kick-off, Persipura tampil agresif dan langsung menekan pertahanan PSIS yang tampak kewalahan menghadapi serangan cepat lawan. Dominasi sejak menit awal membuat jalannya laga cenderung condong ke tim tamu. Pelatih Persipura Rahmat Darmawan mengapresiasi kerja keras para pemain. Anak-anak bermain disiplin dan menjalankan instruksi dengan baik. Ini kemenangan penting untuk menjaga momentum kami, ujarnya usai pertandingan. Di sisi lain, kubu PSIS gagal menutupi rasa kecewa. Pelatih PSIS menilai mental dan koordinasi timnya masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan dengan baik. Kami harus evaluasi total, kekalahan ini sangat berat, tapi kami harus bangkit, katanya. Hasil ini membuat Persipura semakin mantap di papan atas. Konsistensi mereka tampak jelas dalam beberapa laga terakhir. Kemenangan 4-0 ini menegaskan bahwa mereka kembali menjadi kekuatan besar musim ini. PSIS Semarang justru semakin tenggelam di dasar klasemen. Rentetan hasil buruk yang terus berlanjut memperlihatkan betapa beratnya usaha mereka keluar dari tekanan kompetisi Liga musim ini. Dominasi Persipura tidak hanya terlihat dari skor, tetapi juga dari penguasaan permainan yang membuat PSIS sulit mengembangkan serangan. Kondisi ini mempertegas jurang performa antara kedua tim. Di sisi lain, PSIS harus bergerak cepat memperbaiki banyak aspek. Jika tidak, posisi juru kunci bisa menjadi ancaman serius bagi perjalanan mereka sepanjang kompetisi berjalan. Yoyo lepas saham, PSIS punya bos baru asal Semarang. PSIS Semarang resmi memasuki babak baru. Yoyo Sukawi melepas kendali. Kini klub jatuh ke tangan pengusaha asal Semarang, membawa janji perubahan besar demi selamat dari jurang degradasi. PSIS Semarang kini berada dalam era kepemilikan baru, setelah AS Sukawijaya atau Yoyo Sukawi resmi melepas mayoritas saham PT Mahesa Jenar Semarang. Keputusan ini menjadi titik balik penting bagi klub. PSIS Semarang resmi memasuki era baru setelah AS Sukawijaya melepas mayoritas saham PT Mahesa Jenar Semarang kepada Datu Nova Fatmawati. Datu Nova Fatmawati, istri Faris Julinar Maurisal pemilik Beli Kopi, kini menguasai 74,25% saham. Statusnya sebagai pengendali baru membuka jalan restrukturisasi besar di tubuh PSIS. Sebagai pemilik baru, Datu Nova membawa ambisi tinggi. Ia siap melakukan perubahan mendasar di berbagai lini manajemen. Targetnya jelas, menyelamatkan Laskar Mahesa Jenar dari ancaman turun kasta dalam Pegadaian Championship 2025-2026. Saya lahir dan besar di Semarang meski sekarang bermukim di Lamongan. Almarhum ayah sangat cinta PSIS, dan sekarang saya merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan kecintaan itu, kata Datu. Dengan latar belakang tersebut, Datu Nova mengedepankan komitmen emosional sekaligus profesional. Perubahan struktur internal akan menjadi fondasi utama, tak ada lagi langkah setengah hati. Kami akan melakukan perombakan besar-besaran dari seluruh aspek untuk mengembalikan PSIS ke jalurnya, tegasnya, sebuah pernyataan yang mengisyaratkan reformasi total. Sinyal keseriusan itu juga diakui pihak internal klub. Chemistry antara pemilik baru dan manajemen dianggap telah terbangun. Komunikasi berjalan mulus, arah pembenahan mulai disusun. Chemistry kami sudah dapat sehingga komunikasi berjalan lancar, Mbak Datu asli Semarang dan kami melihat keseriusan untuk mengembalikan PSIS ke jalurnya, ujar pihak manajemen. Sebelumnya, proses negosiasi dengan calon investor lain sempat tertunda. Kini situasi sudah jelas, kepemilikan berpindah, dan harapan baru muncul. Ada banyak aspek yang kami pertimbangkan sebelum memutuskan menghentikan proses negosiasi dengan calon investor sebelumnya. Kami juga memohon maaf karena sudah menimbulkan kegaduhan, ucapnya. Kini semua mata tertuju pada satu hal, mampukah PSIS bangkit di bawah kendali pemilik baru yang lahir dari tanah yang sama? Semarang siap menyaksikan babak selanjutnya.